Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA atau MA pada penjelasan ulangan harian bersama KD 3.3, 3.4, teks novel atau cerita sejarah. Baik, pada pertanyaan pertama, manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam nilai budaya? Kita tahu bahwa nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat, kebudayaan, dan peradaban yang sesuai dengan konteks cerita. Ya, jawabannya sudah jelas ya. Di sini ada pakaian dan permunculanku sekarang ini aku anggap produk bumi. Sudah ada kata pakaian di situ. Pakaian merupakan salah satu produk budaya. Baik, selanjutnya nilai yang kental terdapat pada teks ini adalah ada kata kunci di kalimat awal ya. Tidak semua orang Eropa peserta dan penyebab kejatuhan bangsamu. Papa misalnya, sekalipun seorang asisten residen tidak termasuk golongan itu. Di sini kelihatan sekali ada nilai moral ya, ada nilai moral bahwa tidak semua orang memperlakukan kita buruk ya. Jadi nilai moral positif ya, begitu. Selanjutnya, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan Majapahit. Kita lihat di sini ada setting waktu ya, ada setting waktu di mana sebuah cerita baru dimulai ya. Kelihatan sekali strukturnya adalah orientasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang dominan. Untuk melihat kaidah kebahasaan teks sejarah atau teks novel sejarah, kita tahu ada verba material, konjungsi, nomina, kata tunjuk, verba mental. Memang nomina tidak masuk ke dalam kaidah kebahasaan secara khusus, tetapi di sini yang dominan adalah nominanya. Kita lihat. Ya. Kalimat bernuansa lampau di atas adalah pertanyaan selanjutnya ya. Kalimat bernuansa lampau. Kalimat bernuansa lampau biasanya ditandai dengan adanya konjungsi waktu atau pernyataan peristiwa lampau. Ya, jawabannya sudah jelas. Pada 1886 terjadi demonstrasi. Langkah-langkah penyusunan teks novel sejarah berturut-turut adalah dalam menyusun sesuatu atau dalam menulis sesuatu pasti kita menentukan tema dulu. Setelah menentukan tema, kita buat kerangka. Dari situ kita mengembangkan kerangkanya menjadi teks. Ya, seperti itu. Baik, untuk nilai yang terkandung pada kutipan Kemelut di Majapahit, Kopingho, nilainya apa ya? Kita lihat ya. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai dan karena dalam kemarahan tadi, sang adipati menggunakan aji kedikdayaannya. Nasi sekepal itu amblas ke dalam tanah, ke dalam lantai, maaf. Sudah jelas ya, nilai yang terkandung jelas nilai moral negatif. Selanjutnya kita ke teks cerita sejarah ya, karena bukan novel ya, ini teks cerita sejarah. Paragraf teks sejarah di atas memiliki inti. Kalau yang ditanya inti berarti kita cari kalimat utamanya ya. Kalimat utama dalam teks cerita sejarah ini ada di kalimat pertama ya. Colombo Plan yang terbentuk pada 1950 dimaksudkan. Kita ambil subjek dan predikatnya, Colombo Plan dimaksudkan, maka jawabannya sudah jelas. Baik, selanjutnya genre novel sejarah ya. Genre novel sejarah memiliki aspek bahasa, diantaranya sifatnya lampau, kronologi, dan kata kerja mental. Kronologi dijelaskan melalui hal-hal di bawah ini, kecuali ya jelas yang mana yang ada kata kecuali, paparan perasaan tokoh ya, betul. Kita masuk ke uraian. Kalimat ini mengandung nilai ultimatum agar tentara Republik Indonesia meninggalkan kota dan rakyat melahirkan politik bumi hangus. Sudah jelas ya, nilai apa yang terkandung di situ. Nilai politik. Selanjutnya kalimat yang salah satu predikatnya bukan verba. Kita lihat kalimat satu verbanya mengirim, ada mengirim ya. Predikatnya verba mengirim. Kemudian kalimat kedua Belanda mencetuskan, verbanya mencetuskan. Kalimat ketiga verbanya diatasi ya, diatasi verba pasif ya. Tapi ada juga verba tewas di situ, bukan verba sebenarnya tapi adjektiva. Sudah jelas jawabannya yaitu tewas ya, color tewas ya. Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi, api masih membumbung membakar kota. Bandung pun berubah menjadi lautan api. Bagian ini dalam struktur termasuk ke dalam ya peristiwa ya, peristiwa atau masuk ke dalam klimaks ya. Oke, selanjutnya Pak Dirman dalam keadaan sakit parah digerogoti TBC. Nilai yang terkandung dalam kutipan ini sudah jelas ya, nilai perjuangan atau nilai patriotisme.
Selanjutnya, unsur verba yang dominan dalam kutipan ini adalah, kita lihat verbanya apa saja. Ada verba mendengar, menghadap, menghormat ya. Verbanya sudah jelas, verba material, verba yang bisa diamati oleh mata. Inti paragraf teks cerita sejarah ini adalah, kita lihat kalau kita ditanya inti, maka kita ambil kalimat utamanya. Kalimat utamanya yaitu Perang Dunia Kedua merupakan perang global. Itu merupakan kalimat utamanya. Nah, dari situ kita persempit. Idenya apa ya? Jawabannya bukan Perang Dunia Kedua, itu terlalu umum. Kita ambil dari subjek dan predikat, yaitu Perang Dunia Kedua merupakan perang global. Jadi jawabannya pengertian atau gambaran Perang Dunia Kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.